Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua kelas 7D sampai dengan 7H? Hari ini kita akan belajar kembali tentang matematika bersama saya, Ibu Eva Risnawati. Pada pertemuan kedua, kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat. Pekan lalu sudah saya jelaskan tentang pengertian bilangan dan juga operasi hitung ya. Tapi baru sampai pengurangan ya, penjumlahan dan pengurangan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perkalian dan juga pembagian. Sebelumnya saya akan mereview dulu yang pekan lalu sudah pernah saya jelaskan tentang operasi hitung bilangan bulat, yaitu tentang penjumlahannya. Penjumlahan A ditambah B sama dengan hasil pergeseran ke kanan dari A sejauh B langkah pada garis bilangan. Contoh, penjumlahan 2 ditambah 5 sama dengan hasil pergeseran ke kanan dari 2 sejauh 5 langkah pada garis bilangan, yaitu 7. Coba kalian perhatikan garis bilangannya. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Kalau pakai garis bilangan 2 ke kanan 5 langkah, maka hasilnya adalah 7. Lalu contoh berikutnya. Penjumlahan 8 ditambah negatif 12 sama dengan hasil pergeseran ke kiri dari 8 sejauh 12 langkah pada garis bilangan, yaitu negatif 4. Contohnya kita lihat di garis bilangannya. Dari 8 positif berada di sebelah kanan angka 0, kemudian ditambah negatif 12, maka bergeser adalah ke kiri karena ditambahnya dengan negatif. Sebanyak berapa? 12 langkah ya, maka jatuh pada di posisi negatif 4. Kemudian penjumlahan tanpa menggunakan garis bilangan. Bagaimana jika menjumlahkan bilangan-bilangan yang lebih besar? Mungkinkah dengan garis bilangan? Contohnya bilangan 70 ditambah 50 itu kan besar ya, tidak mungkin kalian menggambar garis bilangan sebanyak itu gitu, sepanjang 70. Jadi kalian harus menjumlahkan gimana caranya? Nih, contohnya ya, 58 ditambah negatif 16 sama dengan 58 dikurang 16, yaitu adalah 42. Atau contoh yang lain, negatif 216 ditambah 116. Berapa hasilnya? Penyelesaiannya yaitu negatif 216 ditambah 116 sama dengan, kita rubah saja posisinya, yang positifnya ada di depan. Jadi 116 ditambah negatif 216 atau 116 dikurangi 216 sama dengan hasilnya adalah negatif 100. Penjumlahan dengan bilangan bulat negatif dapat dilakukan dengan pengurangan dari lawan bilangan tersebut. Jadi kalau penjumlahan dengan bilangan bulat negatif bisa dilakukan dengan pengurangan dengan bilangan tersebut. Sekarang sifat-sifat operasi penjumlahan yang sudah saya jelaskan juga ya, ada komutatif, pertukaran, ada asosiatif, pengelompokan, ada tertutup, ada identitas, dan juga ada inverse. Ini sudah kalian catat ya. Lanjut. Sekarang ke pengurangan. Pengurangan A dikurang B sama dengan hasil pergeseran ke kiri dari A sejauh B langkah pada garis bilangan. Contoh, 4 dikurang 6 sama dengan hasilnya adalah negatif 2. Ya, karena dari angka 4 bergeser ke kiri sebanyak 6 langkah, yaitu adalah negatif 2. Nah, sekarang saya akan membahas tentang perkalian ya. Perkalian pada bilangan bulat.
Sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat, yaitu ada komutatif. Ini sama juga dengan penjumlahannya. A dikali B sama dengan B dikali A. Kemudian asosiatif, A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Distributif, perkalian terhadap penjumlahan. A dikali B plus C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Lalu perkalian terhadap pengurangan, A dikali B min C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Jadi angka yang di dalam kurung ini kita keluarkan gitu. A dikali B dikurangin A dikali C. Ini saya buat tabelnya. Tabel perkalian dua bilangan bulat bukan 0 ya. Kenapa bukan 0? Karena angka berapapun dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Nah, ini jika bukan 0. Bilangan pertama positif dikali bilangan kedua positif, maka hasilnya adalah positif. Kemudian bilangan pertama negatif dikali bilangan kedua negatif, maka hasilnya adalah positif. Lalu bilangan pertama positif dikali bilangan kedua negatif, hasilnya adalah negatif. Bilangan pertama negatif dikali bilangan kedua positif, maka hasilnya adalah negatif. Ya. Ini konsepnya seperti ini, saya jelaskan. Yang tadi tabelnya. Positif dikali positif sama dengan hasilnya adalah positif. Negatif dikali negatif sama dengan hasilnya adalah positif. Biar gampang. Nah, jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Jadi kalian lihat tandanya di sini. Positif dikali positif sama dengan hasilnya positif. Negatif dikali negatif sama dengan hasilnya adalah positif. Ini tandanya sama. Sama-sama positif. Yang ini sama-sama negatif. Maka hasilnya adalah positif. Sekarang konsep yang kedua. Positif dikali negatif. Hasilnya adalah negatif. Kemudian negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif. Ini sama ya, kalian perhatikan tandanya. Jika tandanya berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Nih, positif dengan negatif, hasilnya negatif. Negatif dengan positif, dikali positif, hasilnya adalah negatif. Ini tandanya beda. Pasti hasilnya negatif. Kalau tandanya sama seperti ini, maka hasilnya adalah positif. Sekarang kita pembagian. Sama ya, konsep pembagian dengan konsep perkalian bilangan bulat hasilnya adalah sama. Positif dibagi positif, hasilnya positif. Ya, sama aja. Kemudian ini konsepnya juga sama. Positif dibagi positif, hasilnya adalah positif. Negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif. Kalian perhatikan tandanya sama ya. Jika tandanya sama, maka hasilnya adalah positif. Positif dibagi negatif sama dengan negatif. Negatif dibagi positif sama dengan negatif. Karena tandanya berbeda ya. Jika tandanya berbeda, hasilnya adalah negatif. Sama ya konsepnya. Contoh soal nih ya untuk perkalian. Negatif 3 dikali negatif 6 sama dengan hasilnya 18. Kenapa? Karena negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Sekarang positif kali positif. 2 dikali 7 sama dengan 14. Kemudian 8 dikali negatif 4 sama dengan negatif 32. Kenapa hasilnya negatif? Karena di sini tandanya beda. Yang 8-nya adalah positif, yang 4-nya adalah negatif. Maka kalau tandanya berbeda tadi apa hasilnya? Hasilnya adalah negatif. Yang penting kalian harus hafal dulu perkalian 1 sampai 9 minimal. Setelah itu untuk hasil negatif positifnya kalian lihat saja di sini angkanya. Di depan angka, tandanya negatif atau positif. Sekarang negatif 5 dikali positif 6, maka hasilnya adalah negatif 30.
Kemudian untuk pembagiannya sama ya, konsepnya juga. Untuk pembagian sama saja prosesnya dengan perkalian ya, contohnya. Nih, negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Negatif 18 dibagi negatif 6 hasilnya adalah positif 3. Positif dibagi positif hasilnya adalah positif. Kemudian positif dibagi negatif hasilnya adalah negatif. Negatif dibagi positif hasilnya adalah negatif. Lihat atau perhatikan tanda di depan angka. Ini tandanya negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif. Kalau tandanya berbeda maka hasilnya adalah negatif. Urutan operasi hitung bilangan bulat. Hitung bentuk yang di dalam kurung. Contoh, ini dikurung ya, 4 ditambah 2 dikali 3. Kalian hitung dulu yang di dalam kurung. 4 ditambah 2, 6. Dikali 3, 18. Terus, hitung bentuk eksponen atau pangkat. Contoh, negatif 2 ditambah 3 kuadrat. Hitung dulu pangkatnya, yang dipangkat ini 3 kuadrat adalah 9. Negatif 2 ditambah 9, atau sama saja 9 dikurang 2, hasilnya sama dengan 7. Kemudian, jika ada perkalian dan pembagian, hitung secara berurutan dari kiri ke kanan. Contoh, 12 dikali 2 dibagi 3. Hitung dulu dari kiri ke kanan ya, kalau ada perkalian dan pembagian. 12 dikali 2 sama dengan 24. 24 dibagi 3 sama dengan 8. Lalu, 30 dibagi 5 dikali 3. Ada pembagian dan juga perkalian. Maka hitungnya diurut dari kiri ke kanan. 30 dibagi 5, 6. Dikali 3 sama dengan 18. Lalu 3 ditambah 4 dikali 5. Nah, kalau ini tidak ada tanda kurungnya ya. Kalau contoh yang tadi kan ada tanda kurungnya. Kalau tidak ada tanda kurungnya, kalian hitung yang dikalikan dulu. Jika ada penjumlahan dan perkalian, hitung yang perkalian dahulu. 3 ditambah 4 kali 5, 20 sama dengan 23. Kemudian, jika ada penjumlahan dan pengurangan, hitung secara berurutan dari kiri ke kanan. 5 dikurang 3 ditambah 2. 5 dikurang 3, 2. Ditambah 2 sama dengan 4. Lalu, contoh berikutnya, 4 dikurang 3 ditambah 5 dikali 2. Ini ada percampuran ya. 4 dikurang 3, 1. Kalian hitung yang perkaliannya, 5 dikali 2, 10. Maka 1 ditambah 10 sama dengan 11. Contoh berikutnya, 20 ditambah 6 dibagi 3 dikurangin 4 dikali 5. Oh, bingung nih, ada penjumlahan, ada pembagian, ada pengurangan, ada perkalian. Kalau seperti ini, kalian hitung dulu yang pembagian dan perkaliannya. Dan 20 tetap, 6 dibagi 3, 2. 4 dikali 5, 20. Maka tinggal ada penjumlahan dan pengurangan, hitungnya tetap dari kiri ke kanan. 20 ditambah 2, 22. Dikurangin 20 sama dengan 2. Ya, tuh. Lalu contoh berikutnya. Diketahui nilai A sama dengan 1, B sama dengan negatif 3, C sama dengan 7, maka nilai A dikurang B dikurang C adalah, jawabannya, 1 dikurangin B-nya negatif 3, dikurangin C, 7. Ya, masukkan nilai A, B, dan C-nya. Ini kan kalau ada tanda kurung seperti ini adalah perkalian. Jadi ini positif nih. Negatif dengan negatif hasilnya positif. Maka 1 ditambah 3 dikurang 7. 1 tambah 3, 4 dikurang 7 sama dengan negatif 3. Lalu contoh berikutnya. Hasil dari 10 dikali negatif 6 ditambah negatif 14 dibagi negatif 2 adalah,
Ini ada percampuran penjumlahan ya. Kalian hitung dulu perkalian dan pembagiannya terlebih dahulu. 10 dikali negatif 6 sama dengan negatif 60. Kenapa negatif 60? Karena positif dikali negatif hasilnya negatif. Tandanya kan berbeda ya. Kalau tandanya beda hasilnya negatif. Lalu ini pembagian. Negatif dibagi negatif. Negatif 14 dibagi negatif 2. Hasilnya adalah positif 7. Tandanya sama. Kalau tandanya sama, hasilnya adalah positif. Maka negatif 60 ditambah 7 sama dengan negatif 53. Lalu contoh berikutnya. Hasil dari 200 dikali negatif 30 adalah, kalian hitung saja, 200 kali 30 sama dengan 6.000. Karena tandanya berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Jadi negatif 6.000. Lalu contoh berikutnya nih, ini agak rumit ya. Dalam kompetensi matematika, setiap jawaban yang bernilai benar diberi nilai 4. Jika salah, nilainya negatif 2. Dan tidak jawab, nilainya negatif 1. Dari 40 soal yang diberikan, Anggi berhasil menjawab soal yang benar 31 dan salah 6. Maka skor yang diperoleh Anggi adalah, jawab ya, kalian tulis dulu diketahui. Jika benar nilainya 4, jika salah nilainya 2. Kalau tidak jawab nilainya negatif 1. Anggi berhasil menjawab benar 31 dan salah 6. Dan tidak jawab 3. Tidak jawab 3 berasal dari, karena soalnya ada 40, dia menjawab 3 benar 31 dan salah 6, kan ini jumlahnya baru 37. Berarti ada sisanya dong. Nah, sisanya itu adalah yang tidak dijawab, adalah sebanyak 3 soal. Jadi 40 dikurangin 37 sama dengan 3. Lalu skor yang diperoleh Anggi adalah, kalian masukkan, kalian substitusi. Yang benar 31. Kalau benar nilainya 4, berarti dikali 4. Ditambah yang salah ya. Salahnya 6. Tuh, kalau salah nilainya negatif 2, berarti 6 dikali negatif 2. Ditambah tidak menjawab 3 soal dikali negatif 1. Karena kalau dia tidak jawab, dia nilainya negatif 1. Maka 31 dikali 4, 124. 6 dikali negatif 2 sama dengan negatif 12. Ditambah 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 3. Maka 124 dikurangin 12 dikurangin 3. Hasilnya adalah 106. Maka skor yang diperoleh Anggi adalah 109. Sampai sini jelas ya? Kemudian contoh nomor 5. Dalam suatu permainan, bila menang diberi nilai 4, tetapi bila kalah diberi nilai negatif 2, dan bila seri diberi nilai 1. Suatu regu telah bermain sebanyak 15 kali, memperoleh menang 8 kali dan seri 2 kali. Nilai yang diperoleh regu tersebut adalah, kalian jawab, diketahui jika menang nilainya 4, jika kalah nilainya negatif 2, seri nilainya 1. Sebuah regu bermain sebanyak 15 kali. Menangnya 8 kali, serinya 2 kali. Berarti kan ini baru berapa nih? Baru 10 kali ya. Sementara dia ada 15 kali bermain. Maka ada sisanya 5. Berarti 5-nya itu kalah. Ya, maka nilai diperoleh regu adalah menangnya 8 dikali 4. Terus serinya 2 dikali 1. Kalau seri nilainya 1. Sama kalahnya 5 dikali negatif 2. 8 kali 4, 32. 2 dikali 1 sama dengan 2. 5 dikali negatif 2 hasilnya negatif 10. Maka 32 tambah 2, 34. Ditambah negatif 10. Atau 34 dikurangin 10 sama dengan 24. Jawabannya. Ya, sampai sini ada yang kurang jelas nggak? Terima kasih ya atas partisipasinya.
Semoga kalian semua paham. Jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Boleh bertanya ke WhatsApp saya.